Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Tunggu, Pak. Mendengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi Anda sudah download step 6 sudah? Sudah? Sudah, Pak. Yang belum segera diambil di Google Class. Saya akan jelaskan mengenai step 6, yaitu mengenai desain fondasi terhadap portal yang Anda hitung atau Anda rencanakan dalam tugas 2 ini. Ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua nanti akan saya review mengenai evaluasi mengenai pekerjaan Anda di tugas besar di tahun 2, BB2, yang cenderung atau yang di mana Anda melakukan hampir semuanya ya, melakukan kesalahan tipikal. Kesalahan tipikal itu kesalahan sejenis karena informasi dari modul atau dari SOP saya mungkin salah, saya perbaiki. Dari informasi terakhir yang saya jelaskan pada pagi ini dijadikan sebagai pedoman terakhir. Itu bagian kedua. Saya terima. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, saya langsung penjelasan mengenai ada 2 bagian kuliah kita, itu penjelasan mengenai modul step 6. Kemudian yang kedua, evaluasi kesalahan sistematik, kesalahan tipikal yang Anda lakukan pada tahun 2, tugas besar tahun 2, karena mungkin copy paste player atau gimana saya kurang paham, karena itu sudah pernah saya jelaskan di beton 1 dan juga kemarin minggu lalu, tapi mungkin Anda memang ya cenderung tidak mendengar gitu. Tolong didengar Mas kalau saya jelaskan modulnya. Didengar ya, biar paham, mengerti, dan jangan hanya mengandalkan kopas file lama. Jangan mengandalkan kopas player atau file orang, kemudian Anda cuma ganti-ganti angka, tidak ngerti. Jadi ini akan sangat mengganggu teman Anda. Jadi kalau Anda hanya mengikuti file lama kopas player, maka Anda menghambat ya teman Anda untuk cepat ACC, karena saya harus melihat dan memeriksa lagi. Ini itu yang saya sebut dengan kesalahan tipikal, kesalahan sistematik. Jadi Anda pada sistem yang salah, yaitu sistem kopas player. Bisa diterima? Bisa diterima nggak pernyataan saya ini bagian kedua? Oke. Jadi kalau yang mau tidur silakan, sambil tidur silakan. Nanti akan terbukti di tugas besarnya ya. Jadi kalau saya bilang tidak menyimak, itu berarti Anda hadir di kelas ini tetapi tidak mengikuti kuliah dengan baik, hanya sambil tidur atau sekedar hadir. Jadi saya tidak mempermasalahkan kalau tugas besar Anda tidak hadir atau tidak ikut ya. Silakan kopas player, tapi jangan berharap Anda ACC. Jangan berharap Anda ACC. Tidak. Jadi saya akan baca dan akan saya periksa satu persatu pekerjaan Anda. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Baik, kita akan mulai menjelaskan mengenai modul step 6 mengenai desain fondasi. Ini terlihat nih Mas? Terlihat Pak. Jadi fondasi yang kita pakai ini karena gedung kita adalah gedung yang tidak tinggi, sekitar 4-5 lantai, masih dimungkinkan memakai fondasi dangkal ya. Jadi fondasi dangkal itu fondasi yang kedalaman galiannya dari muka tanah asli itu tidak dalam. Kalau di Malang, jadi tergantung memang kondisi tanah di lokasi gedung, tapi kalau di Malang saya informasikan fondasi dangkal ini kedalamannya itu sekitar 3 meter ya. 3 meter.
dari muka tanah asli. Jadi Anda gali pakai backhoe, tahu backhoe ya? Tahu backhoe? Dia pakai mesin penggali, kemudian sedalam 3 meter, plus minus 3 meter, kemudian ukurannya berapa, ukuran pondasinya, baru di situ diletakkan atau dipasang secara konstruksi pondasi dangkal yang kita biasa disebut dengan pondasi telapak atau footplat. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi pondasi dangkal itu bentuknya bisa bujur sangkar, bisa persegi panjang. Jadi ada aturan main kalau Anda mempunyai kolom yang bujur sangkar, maka pondasinya itu menggunakan pondasi bujur sangkar. Tapi kalau misalnya kolom Anda persegi panjang, maka pondasinya itu menggunakan, pondasi telapaknya itu menggunakan persegi panjang. Jadi mengapa dinamakan telapak? Karena memang dia merupakan telapak bagi kaki. Kaki itu adalah kolom. Jadi telapaknya kolom adalah pondasi footplat. Mengapa itu disebut dengan apa? Pondasi telapak. Jadi telapak dari kolom terbawah. Kolom terbawah. Dengan demikian karena dia terbawah, maka pondasi telapak ini akan memikul semua beban ya, yang bekerja pada gedung itu, mulai dari atap sampai dengan lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1 secara total. Lewat mekanisme penyaluran ke kolom. Jadi saya ulang, mekanisme beban itu pertama semua beban mati dan hidup, itu dipikul dulu oleh plat lantai, plat beton lantai. Kemudian dari plat itu ditransfer ke balok, melalui mekanisme transfer ke balok, baik balok anak ataupun balok induk, kemudian dari balok ke kolom. Ya. Jadi beban dari lantai ke lantai itu mekanismenya melalui kolom. Kemudian kolom itu ditotal sampai ujung bawah kolom dan terakhir ditahan oleh pondasi footplat atau pondasi dangkal. Nah, pondasi harus ada dudukan yang bagus atau dia mempunyai dukungan. Yang terakhir yang harus bagus yaitu tanah. Kalau saya ngomong bagus berarti kondisi tanahnya adalah tanah keras, kan? Tetapi secara fenomena alam, kondisi tanah di dalam permukaan bumi atau di bawah muka tanah asli itu bisa beda-beda. Dan kedalaman tanah itu juga berbeda-beda. Ada yang tanah kerasnya adalah dalam, seperti di Surabaya. Ada juga tanah keras yang ideal seperti di Malang sekitar 3-4 meter kita bisa dapat tanah keras. Jadi kesimpulannya itu tanah tadi, tanah dasar pondasi itu tergantung pada lokasi. Nah, untuk memastikan kondisi tanahnya, maka dilakukan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah itu ada 2, yaitu yang disebut dengan sondir yang Anda lakukan di semester 3, benar semester 3 ya? Semester 3? Sondir semester berapa, Mas? Praktikum sondir. Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Jadi Anda lakukan semester 3, itu adalah salah satu cara atau penyidikan tanah dengan menggunakan sondir. Bahasa yang lebih umum namanya CPT, jadi Cone Penetration Test, CPT atau sondir. Kemudian ada tes kedua yang disebut dengan boring atau ngebor, bor. Anda tidak melakukan praktikum bor ini karena kita nggak punya alatnya. Yang disebut dengan SPT, Standard Penetration Test. Jadi 2 metode ini sudah diakui secara internasional sebagai standar metode untuk mengetahui kedalaman tanah keras dari pondasi dan jenis tanah kerasnya. Apakah dia tanah batu, apakah dia tanah lempung,
apakah dia tanah lanau ataukah dia tanah lumpur. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan pedoman pasti bagi semua orang untuk mempunyai persepsi yang sama dengan menggunakan dua alat ini. Operasi, mekanisme, dan perhitungan hasil daripada sondir dan boring ini nanti akan dijadikan kesimpulan berapa kedalaman tanah pondasi dan berapa besarnya daya dukung, kekuatan dari tanah pondasi itu. Jadi dua informasi, dalamnya dan kekuatan tanah. Nah, perencanaan pondasi kita akan menyesuaikan dengan dua data ini. Nah, cerita saya ini masih adalah cerita yang kecil. Saya mau cerita panjang, lebar, detail itu bisa saja, tetapi seharusnya Anda dapatkan cerita ini pada mata kuliah pondasi, pondasi 1. Ngerti? Sudah dapat mata kuliah pondasi 1? Sudah, Pak. Semester berapa? Sekarang, Pak. Jadi nanti akan dijelaskan oleh pengajar dari pondasi 1 mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pondasi dangkal, ya, dengan pondasi dangkal. Ya. Ini saya mau cerita mengenai pengalaman saya di proyek tertentu ketika melakukan penyelidikan tanah dengan menggunakan sondir. Ini di Politeknik Negeri Malang, gedung Fakultas Akuntansi, ya. Ini luasannya, bisa terlihat nih, Mas? Bisa? Bisa, Pak. Jadi ini adalah kita pakai Google Map, ya. Oke, Google Map. Ini ada sondir 1, sondir 2, dan sondir 3. Kemudian ada penyelidikan yang kedua, yaitu boring. Itu mengenai boring, ya. Ini boring, ya. Boring, ya. Boring 1, boring 2. Alatnya seperti ini, ya. Ini sondir, ya. Jadi saya hanya bicara mengenai sondir, ya. Di sondir, pernah lihat alat ini kan? Pernah, ya? Pernah? Terlihat gambar ini, Mas? Terlihat? Halo, terlihat nggak, ya? Terlihat, Pak. 14. Jadi sondir 1 ini lokasinya, kemudian ini sondir 2, jadi kalau sudah selesai di sondir 1, kita pindah ke sondir 2. Kasih tanda sondir 2, kemudian ini sondir 3. Sondir 3. Ini sondir 3. Jadi ada 3 titik yang akan disondir, kemudian ada 2 titik yang akan dibor, atau dibor dalam, ya, dibor dalam. Kalau ini adalah sondir, ini ada pengujian bor. Nah, kemudian disondir, setelah melalui mekanisme proses data, maka Anda diminta untuk menggambar ini, yaitu hasil daripada penyondiran yang tadi saya bilang akan ditentukan berapa kedalaman tanah keras dan berapa kekuatan tanah kerasnya. Nah, informasi ini harus diperoleh dulu di awal, sebelum Anda menghitung pondasi. Jadi kalau data ini tidak ada, jangan coba-coba melakukan perencanaan pondasi. Mengerti? Mengerti? Ngerti, Pak. Jadi saya ulang secara tegas dan keras. Kalau Anda tidak punya data tanah, baik dengan sondir atau dengan boring, mengenai dua hal ini, yaitu berapa kedalamannya dan berapa kekuatan tanah pondasinya, jangan coba-coba secara berani merencanakan atau merekomendasikan ukuran atau dimensi pondasi. Nanti Anda kena kalau gedung itu roboh atau gedung itu akan mengalami penurunan yang tidak seragam sehingga menimbulkan retak hebat, maka yang akan diselidiki oleh penyelidik dari pihak kepolisian itu adalah daya dukung pondasi. Anda akan ditanya mana data tanahnya, mana data percobaan sondirnya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Anda akan menjadi tersangka. Mengerti? Mengerti? Ngerti, Pak. Jadi jangan coba-coba merencanakan atau merekomendasikan detail fondasi, ukuran dan tulangan serta daya dukungnya kalau nggak ada data ini. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus memberikan data ini? Anda yang meminta laboratorium di mana saja, baik di UNMER, di Universitas Brawijaya, semuanya
yang punya alat ini untuk segera melakukan penyondiran di lokasi tempat tanah bangunan itu akan didirikan. Anda yang meminta. Mengerti? Tentu saja ada biayanya. Sampai dengan hari ini, kalau di Malang, satu titik sondir itu sekitar 90.000 sampai 100.000 per titik ya. Kok per titik? Per 9 juta sampai 10 juta. Maaf, saya salah. Jadi 9 juta sampai dengan 10 juta per titik. Mengerti? Di Unmer itu sekitar 8 juta kalau mau dipakai. Jadi cukup mahal memang penyelidikan tanah ini. Ya. Oke, nah hasilnya adalah sebagai berikut. Tolong perhatikan, ini namanya adalah grafik hasil dari sondir. Jadi ada 3 pasti ya. Jadi ini adalah sondir 1, kemudian ini sondir, jadi masing-masing ini sondir 2, kemudian ini sondir 3. Bisa dipahami? Ini sondir 3 ya. Jadi sondir 3, sondir 2, sondir 1. Nanti kita ambil yang terbaik ya. Tapi saya jelaskan dulu satu sondirnya. Ini nanti akan diajarkan oleh dosen fondasi. Kalau tidak diajarkan, ya salah maksudnya. Ya. Jadi ini adalah kedalaman. Jadi kedalaman 0 meter, dia naik per 20 cm. 0,2, 0,4, 0,6, 1, 1,2, sampai berhenti di tanah keras. Kalau di tanah keras sudah tercapai, biasanya sondir akan terangkat. Jadi anchor jack ini akan terangkat. Anda pernah melihat itu? Anchornya di sini akan terangkat. Mengerti? Jadi ada perlawanan dari tanah di bawah, kalau dia sudah keras, maka ini akan terangkat. Ya. Atau manometer ini berhenti. Manometer penetrasi dari konus sondir ini berhenti. Nah, itu menunjukkan dia tanah keras. Kalau di sondir 1, ini pada kedalaman 5 itu berhenti. Jadi sudah tidak bisa masuk. Jadi prinsip sondir itu menggunakan stang bor, di mana di ujung bor itu dipasang konus itu seperti prismatis, kemudian dengan menggunakan hidrolis, baik dengan menggunakan cara manual ataupun dengan menggunakan genset, maka kita akan tekan per 20 cm masuk, kemudian akan dibaca di manometernya itu. Berapa kekuatannya? Kekuatan tanahnya berapa? Atau disebut dengan penetrasi konus. Ini namanya kekuatan. Nah, kekuatan di sini adalah 200 kg per cm kuadrat kekuatannya pada kedalaman 5 meter. Ini saja yang Anda tahu dulu. Yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh dosen dan saya bisa menjelaskan tapi tidak relevan. Ya. Jadi nanti yang Anda baca adalah penetrasi konus. Kemudian jumlah yang dibaca di lapangan dari alatnya. Jadi kolom 2, kolom 3 ini dibaca dari alat. Kemudian kolom 4, 5, 6, dan 7, ini hasil olahan dari di meja, atau desk evaluation. Bisa terima? Jadi yang nomor 2 dan 3 ini langsung baca di lapangan, kemudian 4, 5, 6, 7 ini dari studio, atau dari pengolahan di kantor atau di meja. Paham? Paham? Oke? Jadi kekuatannya 200, itu sondir 1. Kemudian kita lihat sondir ini grafiknya ya. Anda lihat ini grafik yang ini adalah grafik sondir yang Yang hitam ini Anda lihat ini adalah sumbu X adalah konus, kemudian sumbu Y ini adalah kedalaman. Jadi dari 0, 0,2 sampai Anda lihat 5,2 dia berhenti di berapa? Ternyata di 200. Di 200. Anda lihat di 200. Nah, ini 200. Ya? Bisa terima? Jadi sudah tidak lewat. Kalau kita bisa dari grafik ini kita bisa melihat bahwa pada kedalaman 0 sampai dengan Dengan 4 meter ini tanah masih lunak, belum mempunyai kekuatan karena grafiknya adalah lurus. Tapi mulai dari kedalaman 4,2 sampai dengan ini langsung tanah tiba-tiba mempunyai sifat keras. Jadi perilaku tanah itu memang sulit diduga ya. Pada kedalaman yang tertentu dia lunak tapi tiba-tiba kemudian menjadi keras. Itu sifat tanah ya. Secara umum. Kita lihat sondir 2. Nah, ini sondir 2. Anda melihat sondir 2 ternyata di 4,6. Itu baru mencapai tanah keras. Ini 4,6. Kemudian konusnya adalah juga 200. Jadi ukuran dari sondir sampai kedalaman tanah keras itu 200. Jadi alat sudah tidak bisa bekerja. Nah, karena inilah sondir mempunyai kelemahan paling utama.
sondir tidak bisa dipakai untuk mengukur kedalaman tanah itu lebih dari 5 meter. Kenapa? Ada pertanyaan yang penting. Bagaimana tanah kalau misalnya di atas 5 meter? Apakah dia masih bisa menurun? Bisa. Tanah itu punya sifat. Jadi dia lunak, kemudian mengeras, tapi di suatu saat dia bisa turun. Jadi daya dukungnya itu mengecil lagi. Itu bisa. Oleh karena itu, orang tidak berani memakai sondir untuk bangunan-bangunan tinggi. Bangunan-bangunan tinggi itu lebih dari 4 lantai, jarang memakai sondir karena tidak bisa menginformasikan kedalaman tanah keras secara objektif. Saya ingat ya, Anda catat bahwa sondir tidak bisa menembus tanah lebih dari 5 meter. Paham? Paham? Ya. Oleh karena itu, ada alat yang baru, metode yang bagus, namanya adalah boring. Prinsipnya adalah ngebor, atau kita kenal dengan standard penetration test, SPT. Nah, SPT ini bisa menembus tanah berapapun kedalamannya, mau ratusan meter, mau 50 meter itu bisa. Oleh karena itu, saat ini yang sangat populer untuk bangunan-bangunan tinggi, itu tidak lagi memakai sondir, tidak boleh memakai sondir. Dilarang keras memakai sondir, harus memakai boring atau SPT. Nah, konteks kita adalah bangunan kita tidak tinggi. Ya. Bangunan kita tinggi, nanti di struktur tahan gempa, Anda harus memakai data SPT. Ya, bukan data sondir. Karena di tugas besar struktur tahan gempa, Anda mendesain gedung dengan ketinggian 10 lantai lebih. Ya. Jadi sangat tinggi itu ya. Oke. Sekarang Anda lihat di sini kedalaman sondir 3, ini sondir 3. Sondir 3 sama 4,6 ya. Dari ini kita bisa dapat 3 data. Satu data sondir 1 kedalaman 5,2, kemudian sondir 2 4,6, sondir 3 4,6. Oleh karena itu nanti kita memakai yang terbaik, yang lebih homogen, maka kedalaman tanah keras kita adalah 4,6. Nah, data 4,6 harus dijadikan data utama. Dengan kekuatan tanah dukung fondasi adalah 200. Sudah mengerti ya? Jadi saya sedang menjelaskan mengenai tahap awal sebelum Anda merencanakan fondasi adalah segera melakukan penyelidikan tanah fondasi di lokasi gedung itu untuk mendapatkan informasi mengenai kedalaman tanah fondasi dan kekuatan tanah dukung atau tanah pendukung fondasi. Kalau nggak ada 2 data ini, lupakan perencanaan fondasi. Mengerti? 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 Mengerti, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai tahap 2. Jadi tahap 1 adalah penyelidikan tanah fondasi. Ya. Yang paling pertama tentu saja pemilihan tipe fondasi. Kalau tipe fondasi sangat gampang. Untuk fondasi yang gedung-gedung tidak tinggi, itu fondasinya memakai footplat. Atau footplatnya dihubungkan menjadi fondasi rakit, bisa saja rakit, raft foundation. Tapi kalau gedung-gedung tinggi harus memakai fondasi dalam. Nah, fondasi dalam itu ada 2, tiang pancang sama bor pile, tiang pancang sama tiang bor. Nanti Anda akan dijelaskan pada struktur tahan gempa di semester 6 ya, mengenai perencanaan fondasi dalam yaitu tiang pancang dan tiang bor. Ya, seperti itu ya. Atau nanti kalau di mata kuliahnya ada di fondasi 2. Ya, mata kuliahnya ada di fondasi 2. Saya titip saja di fondasi 1, Anda banyak bertanya kepada dosennya bagaimana sebenarnya perencanaan fondasi dangkal. Kalau saya ini lebih pada desainnya, desain teknisnya. Teori dan latar belakang tidak saya jelaskan secara detail. Tapi bagaimana prosedur Anda merencanakan, ini ada di sini. Tapi sebaliknya, dosen fondasi tidak akan fokus di sini. Bagaimana merencanakan atau bagaimana terapan di lapangannya, itu dosen fondasi tidak akan menjelaskan ke Anda. Dia akan lebih banyak menjelaskan mengenai teori dan analisisnya. Silakan Anda menggabungkan 2 hal ini. Mengerti? Mengerti? Jadi kalau Anda dapat teori analisis, itu di fondasi 1, tapi kalau Anda ingin menerapkan secara praktis di lapangan dalam perencanaan yang praktis, langsung bisa dipakai di lapangan, ada di tugas besar tahun 2. Mengerti? Mengerti? Nah, ketika Anda memilih, tentu saja Anda memilih bagaimana teori-teori dan analisis itu dipakai di lapangan. Ya, tentu saja Anda memilih yang seperti itu kan? Ya.
Karena di lapangan ketika Anda bekerja, Anda tidak lagi belajar mengenai teori analisis. Entah apa belajar mengenai teori analisis. Tapi teori analisis itu penting untuk memahami mengenai memahami mengenai sifat atau perilaku dari fondasi dan seterusnya. Oke. Sekarang jadi langkah pertama adalah pemilihan tipe fondasi. Langkah 2 adalah penyelidikan tanah fondasi. Langkah ketiga adalah resume gaya-gaya yang bekerja pada fondasi. Ini penting ya. Nah, saya masuk di langkah ketiga, yaitu pemilihan resume gaya-gaya yang bekerja pada fondasi. Ya, yaitu gaya apa? Gaya momen dan gaya aksial. Jadi Anda ambil 2 saja. Gaya gesernya karena kecil biasanya tidak dilibatkan atau diabaikan. Jadi kita harus membuat resume momen dan gaya aksial pada fondasi. Tentu saja tetap dari SAP. Caranya Anda ke SAP dibuka, analisa strukturnya, kemudian pilih menu Join Reaction dari SAP. Join Reaction itu nanti ada 2 kombinasi 1,4D, beban mati, kemudian kombinasi kedua, beban mati dan beban hidup. Ini adalah nomor-nomor join fondasi. Ambil contoh misalnya begini. Jadi misalnya saya mempunyai fondasi seperti ini, ya, yaitu center line apa nih? Center line A, ya. Nanti Anda buka SAP-nya di analisa portal A ini. Nanti kemudian kita akan bagi 2. Yang kita rencanakan ada 2 nanti, fondasi eksterior yang saya sebut dengan A ini, kemudian fondasi interior yang B ini. Jadi eksterior dan interior. Kalau Anda yang dapat portal ke arah Y, sama saja ke arah X, ada 2, jadi ini A, ini B, B, A. Paham? Paham? Jadi fondasi A mewakili fondasi eksterior dengan kolom eksterior, fondasi B mewakili kolom interior dengan mewakili fondasi interior. Fondasi B adalah fondasi interior mewakili kolom interior. Ya, gitu ya. Sudah mengerti mengenai joint reaction? Baik, saya akan lihat SAP Anda. Ini adalah, bisa terlihat SAP Anda, Mas? Bisa? Bisa, Pak. Tolong diperhatikan ya. Ini karena Anda pakai portal Anda, dan Anda tahu saya akan memeriksa ini dengan baik, dengan hati-hati. Jadi Anda yang melakukan Kopas Player atau memakai file SAP-nya orang, teman Anda akan ketahuan. Begitu ketahuan, Anda langsung saya gugurkan. Mengerti? Sepakat ya? Jadi Anda kalau memakai SAP-nya orang untuk menipu saya, langsung saya gugurkan. Mengerti? Tahun lalu ada 3 orang seperti Imam, ya. Dia tidak punya SAP-nya, tetapi dia menampilkan gambar ini. Setelah saya cek, ini bukan gambarnya soalnya dia, tapi gambar temannya. Ya, langsung saya gugurkan 3 orang itu. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Jadi jangan coba bermain curang dalam semua proses perencanaan. Ini bukan suatu sikap yang baik. Kalau Anda tidak mau mengubah, maka nanti waktu bekerja Anda akan tetap menjadi pecurang. Tukang curang, tukang tipu-tipu. Ya, dan itu berbahaya ya. Ya, jadi jujur ya. Jadi tidak usah kasih alasan, tidak usah kasih alibi atau argumentasi kalau Anda ketahuan melakukan kecurangan. Karena ini kenapa saya harus gugurkan? Karena ini kecurangan di suatu proses yang sangat berbahaya. Jadi kalau ini pondasinya Anda curang gaya-gaya dalamnya atau momen sama aksialnya, berarti memang fondasi Anda itu tidak mendukung atau tidak menahan gaya-gaya yang sesuai aslinya, tapi gaya punya orang. Anda bayangkan, Mas, harusnya punya Anda 10 ton, punyanya teman Anda cuma 2 ton. Ya, apa yang terjadi? Ada tipu-tipu, maka gedung ini akan ambruk. Jadi akibatnya sangat fatal, Mas, kalau Anda curang atau Anda tidak jujur ya, dalam proses desain. Mulai desain balok, desain kolom, sama desain fondasi. Masalah ACC itu nomor 2, Mas. Yang penting Anda paham dan mengerti. Yang kedua, Anda harus jujur dalam data Anda. Bisa terima? Bisa terima? Bisa? Bisa. Oke, sekarang Anda, ini adalah portal ini. Ya. Kembali buka SAP. Kalau kemarin kolom Anda nggak buka SAP, karena sudah diresum, sekarang Anda harus buka filenya. Saya tanya Anda, apakah file SAP Anda masih ada, Mas?
Itu penting karena waktu kolom Anda kan tidak buka sub karena resume-nya sudah ada di balok. Sekarang Anda harus buka sub dari file asli. Nah ini masalahnya, ternyata hampir 20% nggak punya file lagi, Mas. Ya, terus main tipu-tipu dengan memakai file orang. Mau dikerjakan ulang sudah nggak ngerti. Saya tanya kepada Anda, apakah Anda punya file sub ini, Mas? File sub ini, punya nggak? Punya, Pak. Punya. Pak. Jadi bagi Anda yang tidak punya, jangan tipu-tipu. Solusinya ya Anda harus running lagi, Anda harus buat lagi. Ya, jangan tipu-tipu ya. Bisa ketahuan kalau Anda curang, Mas. Bisa ketahuan ya. Karena saya punya cara untuk mengetahui kecurangan itu. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Ya. Baik, ini Anda lihat di sini. Nanti Anda lihat di display. Ya. Saya running aja dulu ya. Saya running ya. Saya running, jadi Anda running lagi. Kalau ini dibuka gemboknya, kemudian analisis, kemudian run, langsung run now ya. Udah? Setelah itu Anda ke display, ini ke display, kemudian ke show force, trace, tunjukkan gaya-gaya pada join, itu pada join. Tentu saja join yang kita perhatikan adalah join tumpuan kan, join paling bawah, bukan join batang dengan batang, tapi join tumpuan. Anda pilih join, diklik, nah ini pilih dua kombinasi ini. Kombinasi 1,4, nanti Anda isi di sini. Jadi kombinasi 1,4 di sini ya. Dibaca adalah PU, PU, dan MU. Jadi gaya geser, gaya aksial, dan gaya momen. Ya. Tapi PU-nya nanti tidak dipakai dalam desain, tapi tetap dicantumkan. Kalau di sub adalah F1, kemudian PU gaya aksial, itu F3, kemudian MU adalah M2. Yang Anda baca adalah F1, F3, M2. Di sini ada F2, F3, di sini ada F2, F1, kemudian ada M1, M2, M3. Jadi nggak dibaca ada F2 dan M1 dan M3 tidak dibaca. Kita lihat secara ini. Jadi Anda lihat sini. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ini reaksinya. Terus Anda taruh di sini nanti. Nanti ini saya akan kalau ini tabelnya belum saya bicarakan. Gambarnya dulu ya. Nah, ini gambar dari kombinasi 1,2 1,6. Kemudian yang ini gambar kombinasi dari 1,4D ya. Nah, ini ya. Terus Anda kasih nomor joinnya ya. Boleh dari sub, kalau dari sub tidak jelas biasanya. Silakan ini. Ini kan tidak jelas ya. Kalau Anda ingin perjelas, ya Anda buat manual. Mengerti nggak? Mengerti? Mengerti? Jadi 7, 13, 19, 52. Ini dari sub-nya ada Mas, hanya tidak jelas ya. Ini 7, ini ada 9, 13, ini 19, Anda lihat di situ ya. Ada sebenarnya Mas ya. Nah, ini 7, kelihatan kan? 13, kelihatan enggak? 19, ini 25, kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi di sini ada gaya horizontal, ini gaya vertikal, reaksinya. Momennya tidak tergambar, tapi nanti di tabel ada ya. Ini hanya gambar saja ya, jadi momennya tidak ada, jadi ada reaksi horizontal, pada ujung kolom bawah, reaksi vertikal. Nah, ini adalah nanti Anda balik arahnya, menjadi ke bawah, ini ke kiri. Nah, itu adalah beban-beban yang diterima oleh fondasi, footplate, fondasi pelapa itu. Jadi reaksi tumpuan dari portal, dari gedung, pada tumpuannya akan menjadi reaksi pada fondasi. Ngerti? Kalau ini arahnya ke atas, maka kalau pada fondasi arahnya ke bawah. Sebesar 109,781 kg. Arahnya ke bawah, dia akan bekerja di fondasi nomor 13, kemudian yang ini bekerja pada ke bawah, fondasi nomor 19, dan seterusnya. Yang ini menjadi ke kiri, ini menjadi ke kanan, ini menjadi ke kanan. Gitu ya. Jadi, ini adalah reaksi pada fondasi, arahnya dibalik. Sudah, kita lihat subnya lagi. Kita lihat. Nah ini, kemudian Anda geser ini dengan memakai ini Mas. Tidak usah ke display lagi, ini langsung digeser pakai ini. Nah ini berubah jadi 1,2, 1,6. Ininya berubah Mas. Berubah nggak tuh angka-angkanya? Berubah nggak? Berubah kan? Berubah? Iya, Pak. Ya, nanti Anda pakai snipping tool, ini diambil, ini juga diambil pakai snipping tool ya.
pakai snipping tool diambil, ya seperti ini, pakai snipping tool, terus ini diambil ya, terus taruh di sini, di copy, kemudian taruh di sini, bisa? Daripada tulis, nah, pakai begini aja. Jadi di modulnya pakai ini aja, mengerti? Mengerti? Mengerti. Sudah ya? Terus Anda lihat tabelnya sekarang. Tabel ini dari mana? Kita lanjutkan subnya dulu. Ya? Terus Anda lihat ke display lagi, display. Jadi di subnya Anda ke display, kemudian show table, diklik, terus Anda pilih nih join output, ini dicentang nih, yang reaksinya aja, yang reaksi, yang ini jangan dicentang. Di foto sudah Mas? Di foto? Sudah di foto? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, sudah? Nah, dia akan muncul ke sini. Ini kan tabel dari SAP, kita harus ekspor ke Excel ya. Jadi harus ekspor ke Excel, file, ekspor ke Excel. Sudah difoto nih? Sudah? Sudah, Pak. Diklik Excel-nya, nanti akan muncul extension file di bawah sini. Ini lagi proses ya, nanti akan muncul di sini. Lagi jalan ya. Ini book, ini sudah nih. Nah, sudah nih kan? Sudah muncul kan? Sudah ya? Anda ke file, kemudian kasih nama, simpan di drive mana terserah ya. File, save as, browse, terus Anda tulis reaksi ya. Jadi reaksi misalnya tulis reaksi tumpuan portal misalnya gitu ya. Tumpuan portal ya. Sudah? Terus Anda simpan di mana terserah ya. Drive-nya di mana, kemudian di save. Oke, yang ini dihapus ya. Terus kita tadi saya simpan di download sini, sudah. Kemudian saya akan mencari, nah ini terlihat reaksi tumpuan ini, terlihat Mas? Pak terlihat? Terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Anda buka, dibuka. Sudah? Nah ini sudah. Nah ini nanti Anda masukkan di dalam sheet Anda Mas, di sheet tab 7. Kan ini kan? Nah ini. Desain fondasi. Terus ini kan, desain kolom sudah, kemudian desain fondasi. Terus Anda masukkan ke sini. Ini tolong nanti dilengkapi ya. Di sini adalah hasil dari SAP ya. Jadi sistem fondasi. Jadi di sini ya, di sini itu hasil dari SAP. Anda taruh di sini aja lah, nggak apa-apa. Taruh di sini ya. Atau mungkin yang bagus ini adalah, ini tadi tolong dirubah ya. Saya ada revisi sedikit ya. Ada revisi sedikit ya. Ini ya, ini nomor 1 adalah reaksi tumpuan portal dari analisis struktur ya, dengan SAP ya, dengan SAP. Nah, tolong disesuaikan ya. Pada pagi ini saya akan merubah, jadi ini menjadi 2 ya. Sudah paham maksudnya ini? Nah, yang ini Anda ambil nanti nih, Anda ambil dari tadi itu, dari sini, dari file ini. Nah, ini Anda ambil asli Mas ya, asli. Nggak usah diedit. Kemudian taruh di sini. Tidak usah diedit. Dengar suara saya? Bisa mengerti? Bisa?
Bisa? Bisa. Jadi nggak usah diedit, Mas, nggak usah diedit. Ya editnya mungkin ini aja, mungkin disenterkan dan sebagainya. Udah ya? Paham? Paham? Paham, Mbak. Paham, Pak. Nah, dari sini kemudian Anda link nanti, Anda baca yang F1 saja nih, F1 untuk gaya geser atau reaksi horizontal, kemudian F3 untuk gaya aksial atau reaksi vertikal, dan M2 yang ada nilainya saja nih. Di sini Anda kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, kombinasi ini ya. Jadi Anda mungkin editnya ini ditunjukkan dulu, ini dibuka dulu ya. Editnya seperti aja itu aja ya. Dibuka aja biar jelas ya. Dilebarkan kolomnya. Terus Anda ini 929,34 misalnya. Ini saya pakai file lain ya Mas ya. Bukan file yang untuk ini ya. Terus Anda link ke sini ya. Jadi misalnya ini adalah F1. Misalnya ya, Anda copy, ingat satuannya ton. Ya, kemudian Anda taruh di sini paste spesial. Paste spesial, terus Anda kalikan berapa nih? Kilo ke ton berapa? Berapa? 1000 kan? Mengerti? Mengerti maksudnya? Mengerti? Ini yang ini yang kombinasi. Jadi ini kombinasi 1,4. Misalnya titik 7 ya, ini titik 7. Ini titik 7 ya. Kombinasi 1 misalnya ini kan. Copy yang F1, paste spesial, paste link, kalikan 1000 karena yang dibaca itu dalam ton. Kalau sudah 1000, kalau sudah kilo enggak perlu. Kemudian F3. Jadi ini kan F3 copy. Kemudian paste spesial, paste link. Ini ton meter ke kilogram, Jadi kali berapa nih? Kalikan dengan 1000, ya kan? Kemudian yang ini, ton meter ke kilogram senti. Berarti kalikan 10 pangkat 5 ya, diambil, paste spesial, paste link, kemudian kalikan 10 pangkat 5. Tahu 10 pangkat 5? Tahu? Tahu? Jadi 1 ton meter itu sama dengan 10 pangkat 5 kilogram senti. Paham? 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 Kilogram meter maksudnya. Oh, 10 pangkat 3 maaf. Ini kilogram. 10 pangkat 3 ya. Jadi 10 pangkat 3. Karena ini meter ya, 10 pangkat 3. Mengerti? Jadi 1 ton meter sama dengan 10 pangkat 3 kilogram. Sudah semua? Anda petani yang kemudian yang kedua. Ini yang kedua. Copy. Kemudian paste spesial, paste link, kalikan 10 pangkat 3. Dan seterusnya. Paham? Halo, paham nggak? Ngomong paham. Kalau nggak paham, saya ulang. Paham, Pak. Kalau nggak paham, Anda tanya yang mana. Jangan kopas player, jangan ganti-ganti angka saja. Atau bahkan Anda palsu semua. Mengerti nggak nih? Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Sudah ya? Nah, itu adalah tahap 2. Tahap 3, yaitu Anda meresum gaya-gaya pada pondasi. Jadi ini tolong ini berarti nomor 2 ya. Nomor 2, nomor 1-nya adalah reaksi tumpuan dari sub ya. Kemudian digambar, kemudian Anda, ini harus digambar Mas, dari sub tidak bisa keluar ini. Anda gambar ya, pakai manual. Anda copy dari beton 1 tahap 1 kan ada kan? Dari beton 1 tahap 1 kan ada, Anda ambil aja, terus di copy, nggak perlu digambar lagi. Di beton 1 tahap 1 kan ada di soalnya itu Mas. Nah ini. Ada nggak nih? Fondasi, ada nggak? Ada nggak nih? Ada kan? Ada nggak? Ada, Pak. Jadi nggak usah digambar, Anda copy saja ini, kemudian di grouping dulu biar semuanya ikut ya. Baru pindahkan ke sini, nggak usah digambar. Nah, tadi. Nah, baru digambar di sini, digambar nih. Taruh di sini, paste spesial.
paste aja, keluar kan? Terus baru taruh di sini. Kalau sudah Anda taruh, baru di situ Anda kasih nomor-nomornya. Misalnya saya dapat pondasi 3 ya, sesuai dengan SOP Anda. Ini SOP Anda ya, ini yang Anda pegang ya Mas ya, benar ya? Ya. Terus ini kasih nomor 7, 13, 19 diwarnai. 7, 13, 19, 25, 31. Ini SOP Anda ya Mas? Halo? Ini SOP yang Anda pegang ya? Ya? Tidak ada jawaban? Iya, Pak. Kalau nggak ada jawaban, saya akhiri loh ya. Saya ini konfirmasi. Ini yang Anda pegang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah? Ada pertanyaan mengenai penyajian data ini? Sudah mengerti ini? Sudah mengerti semua nih? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, sekarang kita akan melakukan estimasi dimensi pondasi. Nah, estimasi dimensi pondasi itu terdiri dari dua hal, yaitu menentukan berapa lebar plat pondasi, ini pondasi plat ya, berapa lebar plat pondasi, berapa panjang plat pondasi, atau BP, HLP, sama T, berapa HP. Jadi ada 3 ya, nanti yang Anda estimasi. Saya ulang, lebar plat pondasi, panjang plat pondasi yang tegak lurus, sama tebal plat pondasi telapak. BP, HP, dan TP. Paham? Jadi BP dan LP ini satuannya biasanya meter senti. Itu pula TP. HP ya. Di sini saya pakai HP. Ada pertanyaan mengenai ini BP, HP, dan TP. Sudah? Baik, akan kita selesaikan dulu estimasi dimensi ini adalah, nanti notasnya adalah LP kali BP, jadi LP kali BP kalikan dengan HP. Cara mengestimasi pondasi adalah dengan menentukan daya dukung izin dulu. Jadi kita harus tahu daya dukung izin dari tanah, kemudian daya dukung yang terjadi, kemudian kita menentukan BP, LP, HP dengan trial error, dengan coba-coba. Tulis, penentuan dimensi BP, LP, dan HP dengan coba-coba sedemikian rupa sehingga daya dukung yang terjadi itu lebih kecil atau sama dengan daya dukung izin. Mengerti? Mengerti? Iya, Pak. Jadi konsepnya adalah membandingkan daya dukung yang terjadi dengan daya dukung izin, di mana kita akan memasukkan daya dukung yang terjadi itu nilai-nilai daripada BP, HP, dan LP. Jadi LP, BP, dan HP sedemikian rupa sehingga nanti daya dukung yang terjadi itu lebih kecil atau sama dengan daya dukung izin. Oleh karena itu kita perlu menentukan daya dukung izin. Ya, perlu menentukan daya dukung izin. Kedalaman pondasi dari muka tanah asli adalah min 4,4 dalam contoh ini. Anda lihat kode soal Anda, itu sudah ada Mas. Paham? Paham? Paham, Pak. Jadi dari kode soalnya, ditentukan dari kode soal, tapi sebenarnya ini ditentukan dari penyelidikan tanah. Anda kan jumlahnya ratusan mahasiswa. Saya tidak punya data sondir untuk 100 mahasiswa. Tidak mungkin saya punya 100 sondir kan? Tidak mungkin kan? Oleh karena itu dalam konteks tugas besar ini, kedalaman pondasi yang benar itu dari justifikasi penyelidikan tanah. Tapi dari tugas Anda itu diketahui dari data di soal sesuai dengan kode. Anda lihat ya. Kemudian kita gambar penampang pondasinya, Anda lihat. Di sini adalah muka tanah asli yang Anda injak. Kemudian ini adalah DF. DF adalah kedalaman pondasi yang diukur dari muka tanah asli. Sudah? Kemudian ada BP, kemudian ada tebalnya HP. D adalah DF dikurangi HP. Jadi D sama dengan DF dikurangi HP. Kemudian ini adalah lebar kolom, tergantung nanti posisinya. Kalau ini posisinya terlihat BK, bukan terlihat HK, paham? Bukan terlihat HK, paham? Ya, terlihat BK. Jadi mata Anda di sini, mengerti?
Mengerti? Mengerti? Jadi bukan di sini, bukan mata Anda, bukan di sini, mata Anda di sini. Lihat, terlihat. Kursor saya terlihat nggak nih? Terlihat. Di BP sama kemudian ini adalah BK. Kemudian di sini bekerja gaya-gaya dari tumpuan atau kita kenal nanti gaya-gaya pondasi. Tapi di sini sudah jumlah, yaitu V total, gaya V total, dan gaya momen total. Nanti kita akan hitung V total ini terdiri dari apa saja. Salah satunya adalah dari reaksi tumpuan, salah satunya saja ya. Kemudian MT adalah dari reaksi tumpuan, sesuai dengan yang Anda buat di atas. Sudah? Sekarang daya dukung izin yang saya pakai adalah dari yang menggunakan data sondir, itu dihitung dari formula Meyerhof. Ini adalah formula yang sangat terkenal dan paling mudah digunakan orang-orang banyak. Nanti dosen fondasi Anda akan mengenalkan banyak formula. Banyak formula nanti akan dikenalkan ya. Salah satunya misalnya formula Boussinesq ya, formula Krikker dan sebagainya. Jadi banyak rumus fondasi itu banyak. Jadi salah satu kelemahan dalam mekanika tanah atau mekanika fondasi ini banyak formula yang direkomendasikan oleh banyak orang. Mulai dari dulu ratusan tahun lalu sampai dengan sekarang. Tapi saya kasih persamaan ini karena terkenal persamaan Meyerhof ini ya. Tapi nanti dosen fondasi Anda akan membuat sekitar 5-6 formula. Oleh karena itu biasanya soalnya tentukan daya dukung fondasi dangkal dengan menggunakan formula Meyerhof, dengan formula Meyerhof, Boussinesq, dengan formula T, dengan D, dan sebagainya. Hasilnya apakah sama? Tidak sama. Hasilnya sangat tidak sama. Beda dengan cara Eigen, Forster, dan Stodola. Hasilnya sama persis. Tapi kalau formula daya dukung fondasi tidak sama persis. Bahkan ada yang jauh bedanya. Nah, berdasarkan ketidaksamaan itu, beberapa orang merekomendasikan formula terbaik yang mendekati kenyataan di lapangan dan dari investigasi menyebabkan bangunan itu tidak mengalami penurunan karena formulanya yang benar. Bisa terima pernyataan saya nih, penjelasan saya. Ya, bisa terima ya. Nah, Meyerhof ini membuat formula adalah QC dibagi 50 kali dalam kurung BP plus 0,30 kurung tutup kalikan dibagi BP kuadrat. Di mana QC adalah daya dukung izin fondasi. Oh sorry, ini QA, tolong diganti QA mas, bukan QC. Itu diganti QA ya. Jadi QA, ini QA ya. QA sama dengan daya dukung fondasi. Tolong diganti QA ya. Satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian QC adalah tekanan tanah fondasi. Jadi tekanan tanah fondasi yang disebut dengan tekanan konus, Anda baca dari data sondir tadi, yang saya bilang dari data sondir tadi itu. Dari sini ini, Anda baca nih. Nah ini. Nah ini namanya QC nih mas, QC. QC. Tentu saja saya tidak bisa memberikan sondir yang ratusan untuk ratusan mahasiswa. Karena data sondir saya terbatas. Tidak mungkin saya punya 100 sondir yang menginformasikan QC. Ya. Oleh karena itu QC itu saya berikan sebagai data pribadi ke Anda. Jadi nanti pemberiannya lewat Japri, mas, lewat personal chat, paham? Mengenai data ini. Mengenai data QC, paham? Mengerti? Paham, Pak. Yang sesungguhnya itu dari sondir, mas. Sesungguhnya itu dari sondir, ya. Sesungguhnya dari sondir, ya. Tapi karena saya mempunyai keterbatasan, tidak punya data sondir yang banyak, atau QC yang banyak untuk ratusan mahasiswa, maka saya ambil secara acak, ya, secara penentuan dari saya. Tentu saja juga saya tidak ngawur, sehingga Anda tidak mengalami kesulitan dalam desain. QC yang ngawur itu menyebabkan desain fondasi Anda akan rusak atau aneh. Mengerti? Mengerti? Ya? Ya. Kemudian BP, LP, dan HP sudah. Ini Anda rencanakan, nah ini biru. Anda rencanakan. Jadi BP untuk arah X, LP untuk arah Y. Ini Anda rencanakan dengan konsep trial error ya. Dengan konsep trial error. Nah ini tekanan ujung konus ini saya berikan mas. Ini yang saya berikan ya. SO1, sondir 1, misalnya kita dari 3 sondir. Sondir 1, sondir 2, sondir 3, ini nilainya misalnya sama. Ini yang saya berikan kepada Anda melalui personal chat, paham? Kalau kita offline, saya berikan di kantor atau di kelas. Tapi karena kita online, maka ini dilakukan dengan personal chatting. Mengerti? Mengerti?
Mengerti, Pak. Jadi bagi Anda yang sudah ACC, beton 2 sekarang, ya, silakan minta data VC, ya, untuk sondir 1, sondir 2, sondir 3. Ya, misalnya saudara Karina sudah ACC ya, Marisa, Dwika, Aldo Belawan, Rizky Saputra, sama Hiskia, ada 6. Ngerti? Ngerti? Sudah ya? Terus kedalaman pondasi Anda link dari atas tadi 4,4 meter atau senti. Nah ini Anda coba-coba, BP-nya Anda coba-coba, sedemikian rupa nanti Anda akan mendapatkan daya dukung izin. Jadi kita kerja pakai Excel, ini nanti ditulis dalam Excel, ini yang terjadi. Kemudian dibandingkan. Jadi di sini daya dukung yang terjadi, daya dukung izin untuk pondasi tipe A dan tipe B. Jadi Anda sekali lagi, A adalah pondasi eksterior, B adalah pondasi interior. Tolong dikasih A-nya nanti ya. Oh, saya lupa nih. Ini tolong dikasih A ya, Mas. Ini A, ini B, dan ini A. Paham? Jadi A, B, dan A. Nanti yang B ini dari sub diambil yang terbesar. Dari sub diambil yang terbesar nanti ya. Diambil yang terbesar. Jadi di sini nanti ada B, Anda ambil yang terbesar. Jadi nomor ini kan, ini nomor semuanya adalah nomor interior ya. Ini nomor interior ya. Ini nomor interior ya. Nomor interior 71925 ini nomor interior. Itu Anda ambil yang terbesar dari nilai ini. Mengerti? Jadi pondasi interior Anda dipilih salah satu yang terbesar. Pondasi eksterior juga dipilih satu yang terbesar. Bisa terima nih? Bisa terima? Jadi ada 3 pondasi interior, itu dipilih yang terbesar mengenai gaya-gayanya atau reaksinya. Kemudian ada 2 pondasi eksterior, itu dipilih gaya-gaya terbesar mengenai reaksinya. Bisa terima? Bisa? Udah ya? Baik, kita lihat Excel-nya ya. Kita lihat Excel-nya. Kita lihat Excel-nya atau link-linkannya. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini ada rumusnya itu. Ini. Ada rumusnya ya. Ini fungsi konus sama fungsi B ya. Ini B-nya, ini B-nya ya. Jadi kalau Anda ganti misalnya 4, ini berubah nih. Kalau Anda ganti 5, ini berubah. Paham? Nah, masalahnya tidak sederhana itu. 1,2 dan 2,2 ini tentu saja trial final dari sekian trial. Tidak langsung jadi, nggak mungkin. Dan ini yang tersulit itu di sini. Jadi ukuran BP itu adalah yang tercantum di Anda ini adalah trial final dari sekian trial. Coba dicatat itu Mas, biar Anda nggak salah paham. Dan bisa langsung ketemu ini sebagai hasil final. Dari banyak trial, mungkin 2-3 kali Anda harus melakukan trial. Nah, tapi ini final ya. Oleh karena itu kita perlu melihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah beban pada pondasi. Anda ambil MU dan PU dari tabel di atas untuk pondasi tipe A dan tipe B. Kemudian ini adalah kolom eksterior, kolom interior. Jadi saya ulang ya Mas, ini tolong ditambahkan mengenai A dan B-nya. Jadi ini adalah A, ini adalah B ya. B, ditambahkan ya. Kalau Anda mahasiswa yang patuh terhadap penjelasan saya, itu cepat selesai Mas. Tapi kalau Anda cuma kopas player saja, ya pasti akan lama. Salah satu permintaan saya mengenai memasukkan ini pondasi B, ini B. Oh, sudah ada nih. Nah, ini adalah A, B, dan A. Anda nggak ada ininya. Kan membuang waktu saya untuk menulis di sini. Ini cantumkan pondasi eksterior apa interior. Kan begitu. Kan membuang waktu saya. Kalau Anda membuang waktu saya, teman-teman Anda akan lama juga. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Sudah ya? Nah, kita lihat langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda hitung beban-beban yang terjadi pada pondasi. Pertama adalah nomor join-nya tadi, yang 713, tipe pondasinya, MU dan PU. Jadi Anda
dapatkan ini F3 sama F1 saja. Ini Anda lihat. Momen dari nilai momen 2 diambil dari join reaksi hasil analisa yang terbesar antara kombinasi 1 dan kombinasi 2, terbesar antara kombinasi 1 dan kombinasi 2, kemudian terbesar antara banyak kolom eksterior atau kolom interior. Jadi ada dua penilaian ya. Anda lihat kombinasi yang terbesar, kemudian lihat kolomnya. Sama seperti resum kolom, mengerti? Sama dengan resum kolom, paham? 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 Ya, jadi sama dengan resum kolom. Nah, kemudian berat kolom, berat sendiri kolom. Ini lebar kolom, ini kolom, Anda lihat dari data. Panjang kolomnya Anda lihat dari data juga. Nah, berat jenisnya juga lihat dari kode soal, atau ini 2400. Berarti ini adalah VK sama dengan, rumusnya adalah, berat sendiri itu adalah BK dikalikan dengan HK, dikalikan dengan LK, dikalikan dengan berat jenis. Tolong dicatat itu. BK kali HK, kali LK kali berat jenis. Bisa terima? Sudah? Terus sekarang berat sendiri pondasi. Nah, ini Anda coba-coba LP lagi nih. Tipenya B kan sudah dapat di atas tadi, ya. Ini coba finalnya ya. Ini juga coba final, Mas. Ini juga coba final. Nah, Anda ini coba final semua ya. Coba final semua. Kemudian HP Anda ambil nih. Nah, HP itu antara 40 sampai 80 cm. 40 sampai 80 cm. Jangan mengambil nilai di luar ini ya. Dicatat itu, Mas. Kemudian yang kedua, LP itu pendekatannya adalah 1,4 sampai dengan 1,5 BP. Mengerti? Dicatat sudah nih, Mas? Sudah dicatat nih? Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Terus Anda berat jenisnya sama, kemudian berat sendiri pondasi adalah sama BP kali LP kali HP. Jadi berat sendiri pondasi itu adalah PP sama dengan BP dikali HP dikali LP. BP dikali LP dikali HP dikalikan dengan berat jenis. Gitu ya. Sudah? Anda buat nilainya, kemudian berat tanah uruk kembali. Kalau Anda lihat begini, Anda kan gali pondasi. Ini kan digali pondasinya kan. Digali dulu, baru kemudian dicor. Kalau sudah selesai dicor, sudah keras pondasinya, kan diuruk kembali. Tanah galian itu diuruk kembali. Mengerti? Mengerti? Waktu Anda gali kan tanahnya tidak dibuang keluar proyek kan. Ditaruh di pinggir-pinggir sini, mengerti nggak? Ditaruh di pinggir-pinggir galian ini, mengerti? Kalau sudah selesai digali, baru kemudian didorong lagi pakai beko, kemudian untuk menutup lubang ini, kemudian dipadatkan dan diratakan. Itu namanya adalah urukan kembali. Nah, urukan kembali itu kan menjadi beban pada pondasi dari luar. Ya. Oleh karena itu, Anda perlu menghitung berat urukan kembali tanah pondasi. Nah, berat urukan kembali tanah pondasi adalah lebar pondasi kan, jadi yang diurukkan selebar-lebar pondasi kan. Jadi kalau ada kotak LB kali BP kali LP, maka ini juga merupakan ukuran dari tanah uruknya. Mengerti? Mengerti? Ya, tapi di sini ada tinggi uruknya. Jadi Anda lihat gambar ini. Jadi ini adalah tinggi uruknya. Paham? Ini tinggi uruk. Paham? Kemudian ini adalah lebar uruknya. Dan ini panjang urukan tanahnya. Bisa diterima, Mas? Bisa terima nggak? Bisa? Bisa? Halo? Urukan ini kan di atas plat ini. Ini kan di atas ini ada urukan tanah kembali kan? Yang tingginya dari muka tanah asli adalah D. Kemudian lebarnya adalah BP. Ini hanya adalah panjangnya sama dengan ukuran dari pondasi. Bisa dibayangkan nggak itu, Mas? Ayo, bisa bayangkan nggak? Bisa dibayangkan nggak? Bisa, Pak. Hah? Bisa? Bisa? Nah, kalau Anda bisa, berarti ini volume berat jenis tanahnya. Berat jenis tanah nanti Anda ambil semuanya seragam adalah 1.800. Semuanya. Di kode soal tidak ada. 1.800 kilogram per meter pangkat 3. Atau kalau dijadikan dengan kilogram per sentimeter ini 0,0. Ini dicatat semuanya. Semuanya sama ya. Untuk berat jenis tanahnya ya.
Jadi VS-nya berapa? Ya, BP kalikan dengan LP dikalikan dengan D, di mana D itu adalah DF dikurangi, ini jadi di link ya, ini di link. Jadi DF dikurangi dengan HP. Nah kalau sudah Anda total, itu di total, jadi V total tadi yang bekerja pada pondasi tadi ini, V total ini itu adalah komponen dari apa? Dari analisa struktur, berat reaksi analisa struktur, kemudian tambah berat sendiri kolom, kemudian tambah dengan apa? Dengan ini. Anda lihat di sini ya. Nah ini, PU dari analisa struktur, tambah dengan berat kolom, tambah berat pondasi, berat sendiri pondasi, kemudian tambah berat kolom, tambah berat dari tanah uruknya. Ini dijumlah ya, di link semua. MT-nya ini dari analisa struktur, Terus kemudian sesudah selesai, nanti Anda hitung Q-nya lebih kecil dari QU. Nah, kalau sudah lebih kecil nanti, Anda bandingkan nanti itu. Jadi misalnya daya dukung, atau saya pakai ini ya. Ini waktunya tidak cukup ya, kepilotnya. Saya karena harus mengakhiri pertemuan ini karena ada acara saya di kampus ya. Sudah sampai sini ya. Nah ini, Anda sudah sampai sini ya. Jadi beban total pada pondasi itu adalah ini. Kemudian Anda periksa nanti atau menghitung daya dukung yang terjadi, Q. Nah ini ada rumusnya Q ini. Saya jelaskan minggu depan. Ini Q. Kemudian nanti ada periksa nih. Nah ini Anda lihat, Q-nya itu harus lebih kecil dari QA. Tapi lebih kecilnya ini harus tidak boleh terlalu jauh. Harus mepet supaya pondasi ukuran Anda itu BP, HP, dan LP-nya ekonomis. Jadi jangan terlalu jauh, misalnya 2,5, sementara diizin 3,9. Kan tidak boleh. Daya dukung yang terjadi 2,5, yang diizinkan 3,9. Kan boros. Boros nggak itu? Boros nggak? Boros. Pengambilan BP, LP Anda itu boros. Jadi 1,2 ini Anda harus koreksi. Jadi harus dirubah-rubah. Dirubah-rubah supaya sedemikian rupa sehingga BPLP-nya yang ekonomis itu indikatornya adalah daya dukung yang terjadi itu harus lebih kecil tapi jangan terlalu jauh dengan daya dukung izinnya, Nah ini. Dengan daya dukung izinnya. Nah ini. Tidak boleh lebih jauh, lebih dekat ya. Seperti itu ya. Mengenai pemeriksaan kekuatan pondasi yang ada hubungannya dengan coba-coba BP, LP, dan HP. Kita lihat demonya seperti berikut. Kita lihat demonya. Jadi misalnya ini ya, sudah. Sekarang misalnya Anda ambil misalnya BP-nya ya. BP-nya Anda ambil misalnya, tadi kan Anda coba-coba kan BP-nya tadi. Nah ini BP-nya kan coba-coba tadi nih. Di atas ya. Nah ini BP-nya. Anda coba misalnya 3 meter. Ini 3 meter. Apa yang terjadi Anda lihat? Nanti daya dukung izinnya, itu daya dukung yang terjadi terlalu jauh dari daya dukung izin. Terlalu jauh nggak nih sekarang? Terlalu jauh nggak nih? Anda lihat tuh, terlalu jauh nggak? Ini apa? Ini boros mas, tidak boleh. Paham nggak? Jadi pengambilan BP yang 3 meter, itu menyebabkan daya dukung yang terjadi ini jauh lebih kecil daripada yang diizinkan. Ini adalah boros, tidak boleh. Mengerti nggak? Dia oke, tetapi boros. Jadi oke, tetapi boros. Mengerti? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti kan? Ya. Ya, Pak. Karena Anda mengambil terlalu besar. Yang tadi kita pilih kan masih ingat, yang final tadi adalah 1,2 meter. Finalnya adalah 1,20 meter finalnya. Tapi saya coba 3 meter tadi. Ternyata boros. Jadi di link semua, Mas. Kita ambil sekarang yang ukuran berbeda. Misalnya ukuran 1 meter. 1 meter, lebih kecil. Tadi kan terpilih kan 1,2 kan. Apa yang terjadi?
Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi di situ? Oke nggak nih Mas? Pada waktu ukuran apa? BP sama dengan 1 meter, oke tidak? Oke tidak? Oke tidak? Kan tidak oke. Mengerti? Ini juga tidak boleh, pondasi menjadi tidak oke. Ini juga tidak boleh, tidak boleh. Paham, ngerti? Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi yang boleh apa? Yang boleh apa, Mas? Oke dan boros. Dan apa? Dan apa? Tidak boros. Oke itu maksudnya kuat ya. Jadi yang boleh apa, Mas? Oke dan tidak boros. Paham? Paham? Lalu berapa yang oke tidak boros? Ya 1,2 tadi. Jadi coba-cobanya begitu. Jadi kita kembali ke coba finalnya. Ternyata yang harus dipilih adalah 1, berapa? 1,2. Ini juga 1, berapa? 1,2. Lihat, ini manual ya, tidak link loh. Ini manual loh ya. Karena ini coba-coba ya. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya berapa kita lihat? Hasilnya kita lihat. Nah kan mendekati tuh. Mendekati kan? Ya. Paham? Ini tadi ada link salah ya. Jadi mendekati. Jadi yang final 1,2 itu yang boros, yang tidak boros dan kuat. Paham? Semuanya paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, Anda kerja sampai situ dulu, baru asistensi, Mas. Jadi, asistensi pertama mengenai resume desain, resume gaya-gaya dalam pada pondasi, kemudian estimasi dimensi BP, LP, dan HP. Itu kerjakan dulu. Ya. Baru asistensi ke saya bagi mereka yang sudah selesai di step 5. Ngerti semua? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Sekarang bagian kedua, saya mau menjelaskan kesalahan tipikal dari Anda di satu hal, yaitu di S-Max, Mas. Saya ini sebagai informasi final ya. Jadi saya simpulkan saja. Pada perencanaan sengkang kolom, itu Anda bisa dapatkan 3 kondisi. Kondisinya adalah pertama, 2 ya, tidak perlu tulangan geser dan perlu dengan melakukan kontrol ini. Kemudian kalau perlu tulang geser minimum dan geser desain. Sekarang mengenai S-Max-nya. Kalau geser minimum, S-Max-nya adalah ini. HK atau D/4, 300 mili, diambil yang terkecil. Ngerti ya? Kalau geser minimum. Pada tumpuan. Kalau pada lapangan, D/4 sama 600 mili. Jadi ada tulis, kondisi untuk membutuhkan geser minimum diambil yang terkecil. Sudah? Ini tumpuannya. Kalau lapangan sama hanya itunya adalah D/4 sama 600 mili. Oke? Sudah. Sekarang kalau misalnya Anda tidak perlu tulangan geser, baik di lapangan atau tumpuan, ya sama saja, yaitu kondisinya adalah 6 dm sama 150. Paham? Baik di lapangan ataupun di tumpuan, kalau ada pernyataan tidak perlu tulangan geser. Ini pakai syarat S-Max-nya ini. Kemudian yang sering Anda tulis dan salah, itu adalah rumus BK dibagi 4, ya, BK dibagi 4, kemudian HK dibagi 4, kemudian di berapa tuh 100 mili kan? Ya. Ini diambil yang terbesar kan menurut Anda kan? Nah ini benar, rumus ini benar, tetapi ini adalah syarat S-Max untuk kondisi Anda butuh tulangan geser desain. Geser desain itu adalah salah satu kondisi ketika Anda mengontrol ini, ketika Anda mengontrol ini nih. Nah, ini ketika Anda ini perlu tulangan geser ketika Anda mengontrol ini. Kalau tidak oke, ini kalau ini tidak oke, itu Anda katakan butuh geser desain. Kalau ini tidak oke, Mas ya. Kalau ini tidak oke. Maka S-Max-nya berapa? S-Max-nya adalah BK dibagi 4, HK
maka dibagi 4, kemudian 100 mili diambil yang terbesar. Paham? Paham? Paham nggak? Diambil yang terkecil kok terbesar. Diambil yang terkecil. Terbesar. Terbesar. Nah, sudah mengerti? Nah, kolom Anda itu rata-rata, kalau saya lihat, kondisi butuh geser desain itu tidak ada. Tidak ada. Saya nggak ngerti kenapa tidak ada ya. Nah, cara melaksanakan geser desain tidak ada juga di sini. Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu saya perjelaskan mengenai S-Max-nya saja. Kalau mengenai cara mendesainnya geser desain, Anda bisa lihat di balok beton 1. Di balok beton 1. Ya. Sudah gitu ya, informasi mengenai kesalahan sistematik nomor 2. Sistematik yang pertama yang Anda lakukan. Kemudian yang kedua, saya minta kepada Anda, kalau kolom eksterior itu pakai 2 sisi bisa, pakai 4 sisi bisa. Terserah, saya benarkan semuanya. Yang eksterior ya. Apakah dia kolom persegi panjang? Pasti persegi panjang ya, kalau eksterior pasti persegi panjang. Anda boleh pakai 2 sisi, boleh pakai 4 sisi. Tetapi yang kolom interior, baik dia kolom bujur sangkar ataupun kolom persegi panjang seperti ini, Anda harus memakai 4 sisi. Mengerti? Mengerti nggak? Mengerti? Sudah dicatat ya? Mengerti, Pak. Jadi kalau kolom interior, baik dia persegi atau dia bujur sangkar, Anda harus memakai 4 sisi. Tetapi kalau kolom eksterior, Anda harus memakai persegi panjang, itu boleh 2 sisi, boleh 4 sisi. Mengerti? Jadi terbalik ya, terbalik. Saya ulang, kolom eksterior boleh pakai 2 sisi, boleh pakai 4 sisi. Dalam kasus Anda semua memakai kolom persegi panjang. Kolom interior, Anda bisa, yang portal tepi itu bisa pakai kolom persegi panjang. Yang portal tepi ya, portal pinggir. Tapi kalau portal tengah pasti bujur sangkar. Baik dia bujur sangkar atau persegi panjang, Anda harus memakai 4 sisi. Mengerti? 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 Mengerti, Pak. Karena kalau Anda sudah mengerti, jangan melakukan kesalahan konyol lagi ya. Kalau Anda masih melakukan kesalahan karena Anda tidak mendengar penjelasan saya pagi ini, saya hanya menulis salah gitu aja. Ya? Sudah tahu ya? Sekali lagi bahwa kalau Anda benar, itu membantu saya untuk cepat memeriksa koreksian tugas ini. Sehingga yang lainnya juga terbantu. Tapi kalau misalnya seperti tugas teknik gempa, mengapa teknik gempa itu sangat lama? Karena hampir 60%, terutama mahasiswa yang itu saja, itu tidak mengerti, Mas. Mahasiswa kopas player file lama, itu tidak mengerti. Jadi sangat lama saya meriksa teknik gempa. Ya. Karena cuma tipu-tipu semua, Mas. Cuma copy file tapi tidak paham. Itu yang terjadi. Sekarang ini ada sekitar 60 mahasiswa sedang antri, Mas. Teknik gempa. Ya. Dan saya sudah melihat sebagian besar itu cuma tipu-tipu saja, Mas. Ya, mengerti? Cuman ngisi-ngisi data tapi tidak mengerti. Tidak mengerti. Saya akan jelaskan teknik gempa di hari Jumat ya. Hari Jumat. Jadi saya tidak akan mengembalikan ini sampai dengan hari Jumat teknik gempa ini, biar Anda nanti, karena tidak mungkin selesai, karena saya akan perlu menjelaskan mengenai teknik gempa secara benar. Oleh karena itu, teknik gempa kembali lagi akan saya perpanjang sampai dengan tanggal, Anda lihat nanti pengumumannya di WA Group ya. Jadi tidak hari Jumat atau hari Kamis besok. Jadi diperpanjang sampai dengan tanggal 10-11 November ya. Ya. Tapi Anda harus benar mengikuti penjelasan saya seperti di kuliah hari Jumat. Jam berapa hari Jumat, Mas? Jam berapa biasanya? 9.20, Pak. Tapi saya akan memeriksa beberapa orang yang saya anggap mampu, karena saya sudah kenal dalam mengerjakan tugas besar, dia memang sudah bisa atau sudah cermat atau sudah paham ya. Bagi mereka yang paham, saya akan segera memeriksa dan mengembalikannya. Ya, tapi anak-anak tertentu yang saya juga sudah hafal, karena saya sudah tahu Anda sejak semester 3, maka tidak pernah akan saya periksa, Mas. Karena saya sudah tahu pasti salah. Di gambar saja Anda sudah salah. Anda tidak mengerti bagaimana memasang kolom eksterior.
Arah kolom eksterior kan sudah saya jelaskan berkali-kali. Banyak, hampir 80% salah dan tidak paham. Ngerti? Ngerti nggak? Jadi saya tidak akan pernah periksa dalam 2 hari ini, Rabu dan Kamis, sebelum penjelasan saya mengenai beberapa kesalahan sistematik. Yang pertama adalah gambar. Jangankan gambar, masalah dimensi juga masih ada yang nggak tahu. Tidak menyimak kuliah mengenai apa hubungan balok anak dengan balok induk sehingga balok induk harus diperbesar sama dengan tingginya dengan balok anak. Itu masih salah. Kemudian key plan. Saya sudah beberapa kali mengatakan key plan itu menggambar balok, kolom sama dinding beton. Masih aja 80% salah menggambar bata merah, apa dinding betonnya juga tidak digambar. Kalau begitu mau apa saya? Apa mau dibatalkan ya? Langsung saya eksekusi, langsung gugur gimana? Boleh. Biar mempercepat yang benar. Bagaimana kalau Anda salah, saya langsung eksekusi gugur? Bagaimana? 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 Jadi gambar key plan itu salah. Kemudian yang terakhir yang saya informasi di WA Group mengenai lantai 4 dan lantai 1. Ya. Itu kesalahan sistematik itu ada 3 yang memperlama saya untuk melakukan pemeriksaan karena Anda sebagian besar. Dan kemudian Anda catat, Mas. Jumlah item di lantai 10 itu 26. Sepakat? Ya, lantai 9, 8, 7, 6, 5 itu item beratnya itu 28 item. Di lantai 4, 30. Di lantai 3 dan 2, 27. Di lantai 1, 30, di lantai basement 23. Yang tidak seperti itu salah. Paham? Paham? Coba periksa lagi tuh. Saya ulang ya, tolong dicatat. Di lantai 10 ada 26 item. Lantai 9, 8, 7, 6, 5 ada 28 item. Di lantai 4 ada 30 item. Di lantai 3 dan 2 ada 27 item. Di lantai 1 ada 30 item. Di lantai basement ada 23 item. Anda periksa lagi. Sudah? Paham? 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 Halo, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Yang tidak seperti itu salah fatal. Mengerti? Saya tidak perlu kasih tahu salahnya di mana. Saya hanya tulis salah. Kalau saya baik, misalnya saya kurang 1 beban. Ya? Sudah ngerti? Sudah dicatat semua, Mas? Sudah? Yang lainnya sudah dicatat belum? Tidur semua. Sudah, Pak. Muhammad Firdaus, nggak ada nih. Muhammad Firdaus ada? Hadir, Pak. Jadi seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan saya pada pagi ini mengenai beton fondasi sama beberapa informasi saya mengenai teknik gempa. Untuk lebih detailnya akan saya beritahu di hari Jumat jam 9.20. Tapi saya akan memeriksa mereka yang memang saya tahu sudah benar ya, atau kesalahannya tidak prinsip ya, saya bisa lebih cepat. Tapi kalau orang tertentu yang saya sudah tahu, Allah ini paling ini ya, saya sudah hafal Mas nama-nama Anda Mas ya. Yang biasa melakukan pekerjaan hanya kopas sprayer sudah hafal saya Mas ya, sudah hafal sekali ya namanya ya. Tapi saya nggak perlu beritahu di sini ya. Tapi sebaliknya bagi mereka yang memang bekerja serius, paham dan mengerti, itu juga sudah saya hafal. Nah, orang-orang ini akan saya periksa secara cepat. Ya, ngerti? Ngerti? Ya. Saya sudah bisa tahu dari nama file, Mas. Dari nama file yang Anda berikan aja, ada yang serius, ada yang nggak serius. Oke, itu saja mungkin ya. Penjelasan saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mantap jiwa. Diriku ini hanyalah